Orang dengan senyum paling cerah dan tawa paling keras memiliki masa lalu yang paling menyakitkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Cantik. Semoga diberikan kesehatan, rezeki yang berlipat ganda dan dijauhkan dari segala keburukan. Part 4. Aku ditalak di malam pertama. Satu pukulan kembali Raja layangkan padanya, hingga membuatnya jatuh terjerembab ke lantai dengan darah yang mengalir dari sudut bibirnya. "Hentikan, Mas!" Giska berteriak mencoba menghentikan aksi Raja yang menghajar pria selingkuhannya. "Urusan kita belum selesai, Gis. Aku tunggu klarifikasi kamu di rumah," ujar Raja sembari berlalu. Raja pergi dengan rasa kesal dan kekecewaan. Dia membuang bunga yang tadi dibawa dan akan diberikan pada Giska. Raja mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi. Dia frustasi, tidak menyangka Giska tega mengkhianati. Tiba-tiba, mobil direm mendadak saat ketika berada di persimpangan lampu merah. Pandangan Raja mengitari seputaran lampu merah. Matanya membulat lebar saat dia melihat Sarah bersama Regan berada di mobil yang sama. Sarah berada di mobil Regan dengan membawa bayi dalam gendongannya. "Sarah? Regan?" Raja terkejut saat melihat Sarah bersama Regan di dalam mobil yang sama. Walau tidak memiliki hubungan apapun lagi, tetapi perasaan Raja terasa sakit. Ada yang nyeri di hatinya. Wanita yang dulu menjadi istri duduk bersama dengan sang adik, menggendong seorang bayi. Mau kemana mereka? "Aku harus mengikuti," gerutu Raja. Lampu hijau sudah menyala menandakan kendaraan jalan. Buru-buru Raja mengikuti mobil Regan. Dari jarak beberapa meter, Raja terus mengikuti kemana Regan pergi membawa Zahra. Mobil yang dikemudikan Regan memasuki rumah sakit, tempat Regan bertugas. Raja melihat sang adik turun bersama Zahra yang menggendong bayi dalam dekapan. Dada Raja naik turun, nafasnya memburu dengan cepat. Netra menangkap dua sosok yang amat dikenal, berjalan beriringan layaknya pasangan suami istri. "Turunlah Sarah, kita akan segera membawa Dava untuk imunisasi," ucap Regan sambil membukakan pintu mobil. "Makasih Regan," balas Sarah tersenyum. Regan menemani Sarah untuk imunisasi Dava ke rumah sakit. Dari jarak beberapa meter, Raja dapat mendengar percakapan keduanya. "Zahra punya anak?" gumam Regan. Keningnya seketika mengkerut. "Anak siapa yang dibawa Zahra? Aku harus menyelidikinya." Masih dari jarak beberapa meter, mereka berjalan. Raja mengikuti dari belakang. Makin melihat Regan bersama Zahra, makin dada Raja terasa panas dibakar rasa cemburu. Tidak tahu alasan apa yang membuatnya cemburu, padahal Zahra bukan lagi istrinya. Regan lalu mendaftarkan nama Zahra untuk jadwal imunisasi. Proses imunisasi berjalan lancar. Regan meminta Zahra agar membawa bayinya untuk diimunisasi sekaligus menimbang berat badan Dava. Setiap bulan rutin untuk menimbang agar kondisi Dava terpantau untuk melihat pertumbuhannya. Setelah imunisasi, Regan pergi dan mengantarkan Zahra pulang. Setelah melihat kepergian Regan, bergegas Raja menuju tempat pendaftaran imunisasi tadi. "Permisi Sus," sapa Raja. "Iya, ada apa Pak? Ada yang bisa saya bantu?" tanya suster itu ramah. "Apa benar yang dibawa wanita tadi adalah anaknya?" tanya Raja penasaran. "Iya. Dia datang ke sini untuk imunisasi bayinya." Raja mengangguk. "Apa boleh saya melihat daftar namanya?" "Sebentar Pak." Suster itu mengambil nama daftar pasien hari ini yang melakukan imunisasi lalu memberikan pada Raja. "Ini daftar nama-nama pasien hari ini Pak." Raja melihat nama Zahra berada pada urutan tengah. Nama bayinya adalah Dava. Raja kemudian menemukan alamat tempat tinggal Zahra dan segera mencatat dalam ingatan. Raja berniat akan menyelidiki Zahra dan anak yang dibawanya. Senja itu bergelayut manja. Ketika dari kejauhan Raja melihat Zahra sedang menggendong bayinya dan bermain bersama, Raja menyaksikan dari mobil, memperhatikan Zahra sedang asik bercandaria. "Kenapa aku merasa kalau anak yang bersama Zahra adalah anakku?" Raja berkata sendiri sembari memperhatikan Zahra. Matanya tetap fokus melihat senyum bahagia Zahra
yang bermain riang sembari menimang bayi. Raja memandang Zahra dengan tatapan yang sulit untuk diartikan. Bahkan sesekali raja ikut tersenyum seperti Zahra mempraktekkan pada anaknya. Ada apa dengan raja? Hari ini semua terlihat berubah. Raja pulang tidak seperti biasa. Dia pulang lebih cepat ke rumah karena tugasnya sudah selesai. Sampai di rumah dia langsung menuju ke kamar Regan. Raja ingin bertanya tentang Zahra dan bayinya. Ia pun mengetuk pintu. "Masuk," suara Regan mempersilahkan masuk. Di ambang pintu raja berdiri masih memakai pakaian dinas. "Tumben pulang cepet," cibir Regan. "Lagi gak ada tugas jaga malam?" jawab raja datar. "Oh." "Regan, aku ingin bertanya padamu, jawab jujur." "Tentang apa?" "Tentang Zahra." Regan seketika menghentikan aktivitas mengetik papan keyboard dan langsung menoleh ke arah raja. "Maksudmu?" "Aku tahu tentang anak yang ada bersama Zahra. Lalu, benarkah anak itu adalah anakku?" Kali ini Regan tak menoleh sedikit pun pada raja. Regan tahu kalau raja sedang menyelidiki Zahra dan anaknya. Sebagai seorang polisi, raja pasti tidak bodoh. Regan berpikir sejenak. "Cari tahu saja sendiri. Kau adalah polisi, bukan? Jadi benar kau menyimpan rahasia ini dariku, ha?" hardik raja. Walau terlihat samar, namun jelas kalau Regan bisa melihat rasa cemburu dari nada bicaranya. "Sejak kapan kau mau tahu dengan urusan pribadiku?" raja mendesah. "Kau tahu kalau Zahra adalah istriku, jadi aku berhak tahu kalau anak yang dilahirkannya adalah anakku." "Apa? Istrimu?" Raja terdiam. Mungkin benar kalau dulu Zahra adalah istrinya, jauh sebelum raja meninggalkan Zahra di malam pertama. Ah, raja, mengapa begitu naif? Sekarang baru tahu rasanya kehilangan dan merasakan sesaknya cemburu. Baru saja menikah dan Zahra hanya bagian dari masa lalu. Sekarang mengatakan masih mempunyai hubungan. Bukankah kau sudah mencampakkannya malam itu? Kenapa sekarang berubah pikiran? Menyesal karena tidak bahagia dengan pernikahanmu bersama Giska?" "Tutup mulutmu, Regan. Jangan ikut campur urusan rumah tanggaku. Kalau begitu, berhenti juga menyelidiki Zahra. Kau tidak pantas mendekatinya kembali setelah apa yang sudah kau lakukan padanya. Aku berhak kapanpun yang aku mau karena Zahra adalah mantan istri. Berhenti menyebut nama Zahra, Raja. Kau lupa kalau sekarang Zahra adalah orang lain. Ingat, cuma mantan." Wajah raja terlihat tegang. Apa yang dikatakan Regan memang benar. Seharusnya raja tidak peduli lagi dengan urusan Zahra. Namun entah kenapa, melihat Zahra bersama seorang anak tadi membuat rasa cemburunya muncul. Begitu bersama Regan, naluri raja timbul secara alami. "Kau suka dengan Zahra?" Regan mendesah pelan. "Iya, kenapa?" "Baguslah kalau begitu." Raja bergeming. Dia malu mengatakan kalau sebenarnya sekarang lagi cemburu. Lidahnya keluh untuk mengatakan dengan jujur kalau sebenarnya dia cemburu melihat kedekatannya bersama Zahra. Tidak sepatah kata pun muncul dari lisannya. Perlahan raja memperhatikan ponsel yang terletak di atas meja Regan. Wallpaper Regan berisikan foto Zahra bersama bayinya, sedang memeluk sambil tersenyum. Raja bisa melihat dengan jelas kalau adiknya suka pada Zahra. "Aku tahu kamu suka pada Zahra," ucapnya pelan. Regan menoleh ke arah raja. Dia tak menjawab atau menggubris kalimat raja yang barusan dia lontarkan. Ia tetap fokus pada layar laptop. Sesekali dia makan camilan yang ada di sebelahnya. "Kalau sudah selesai bicara, silahkan keluar dari kamarku. Aku tidak fokus menyelesaikan pekerjaanku karena kehadiranmu di sini cukup mengganggu. Aku hanya sesekali ngobrol denganmu. Sepertinya kau tidak punya waktu lagi semenjak dengan seorang wanita." Regan tersenyum. "Aku tak ingat kapan terakhir bercanda denganmu. Kau terlalu sibuk dengan tugas kepolisian." Memang benar, mereka saudara satu darah. Ada ikatan darah yang sama mengalir dalam tubuh keduanya. Namun sifatnya jauh berbeda, bagai langit dan bumi. Iya, aku juga lupa kapan terakhir bercanda denganmu sejak kita sama-sama sudah berhasil meraih gelar masing-masing." Regan tersenyum samar. Raja sedang menghadap ke jendela kamarnya.
Raja tersenyum tipis ketika melihat anak tetangganya bermain di halaman teras bersama ayahnya. Andai saja aku punya anak, pasti aku akan bermain seperti mereka, tertawa dan berkejar-kejaran dalam bermain bola kaki. Gumamnya sendiri. Melamun, tepukan halus mamanya di pundak Raja membuat dia tersadar dari lamunan. Renata melihat raut wajah anaknya yang tersenyum tipis. Mama, mengagetkanku saja, ucap Raja. Apa yang kamu perhatikan, nak? Anak itu mah, dia senang karena sudah ditemani ayahnya bermain. Tunjuk Raja pada tetangga sebelahnya. Renata tertawa. Sejak tadi mama memperhatikan kamu tersenyum sendiri menatap mereka. Mama memang benar, aku lagi membayangkan kalau punya anak dan mengajaknya bermain bersama. Pasti menyenangkan. Raja mengalihkan pandangannya. Mungkin jika ia mempunyai anak, kehidupannya akan berubah. Tidak seperti sekarang ini. Tadinya Raja berharap Giska akan segera memberinya keturunan. Raja bergeming. Matanya tidak lepas memperhatikan pria yang sedang bermain bola bersama anaknya dengan tertawa riang. Raja melirik kertas berisi data kelahiran Sahra yang melahirkan di rumah sakit. Dia sudah mendapatkan info kalau Sahra sudah melahirkan beberapa bulan yang lalu di rumah sakit. Anaknya berjenis laki-laki. Mata Raja memanas ketika mengetahui sebuah fakta, jika yang dilahirkan Sahra adalah anaknya, darah dagingnya. Anakku laki-laki dan bernama Dava, gumamnya. Kertas yang berisi data tersebut dibaca sekali lagi. Air mata Raja seketika menetes tanpa diminta. Raja menyesali kebodohannya karena sudah membuang Sahra demi jebakan Giska. Sentuhan itu telah meninggalkan benih. Dava tumbuh di rahim Sahra dan kini sudah lahir ke dunia. Tidak ada yang bisa dilakukan kecuali meratapi penyesalan. Raja, ada apa? Sedari tadi aku perhatikan kau hanya memandangi kertas itu saja. Pria di samping Raja bertanya. Anton, sahabatnya, adalah teman Raja yang selalu mendengarkan curhatan. Sudah lama mereka bersahabat semenjak bertugas di kepolisian. Terlebih saat Raja mengatakan tentang Sahra, jika istri yang baru saja dinikahi telah dijadikan janda. Saat itu Anton marah karena Raja bertindak sangat mengecewakan. Seorang gadis yatim piatu seharusnya dilindungi, bukan malah dipermainkan dengan mengabaikan. Apalagi Sahra baru beberapa jam resmi menjadi pasangannya. Ini, bacalah. Aku mendapatkan data Sahra dari rumah sakit. Ternyata Sahra melahirkan anak seorang laki-laki. Anak itu adalah darah dagingku, Ton, ucap Raja mendesah. Sahra melahirkan anakmu? Raja mengangguk. Iya. Kenapa dia menyembunyikan kehamilannya, Raja? Raja menggeleng. Entahlah. Itu wajar jika Sahra menyembunyikan kehamilannya darimu. Maksudmu? Kau lupa jika sudah membuang Sahra sesudah menghabiskan malam pertama. Apa kau kira Sahra akan mengemis padamu setelah apa yang sudah kau lakukan padanya? Raja bergeming. Kau memang benar, Anton. Tidak mungkin Sahra datang padaku mengemis pertanggungjawaban dariku. Hati Sahra terlalu lembut untuk kau sakiti dan dipermainkan, bro. Cibir Anton kepada Raja. Pria bertubuh tegap dan atletis itu mengernyitkan kening. Seorang raja yang suka pada banyak wanita tidak mungkin akan mampu bertahan pada satu orang perempuan saja. Raja sampai di rumah dengan wajah lesu. Raja, panggil mamanya. Raja menoleh ke arah Renata yang duduk di sofa keluarga. Iya, Mah, baru pulang kok wajahnya cemberut gitu sih. Ah, Mama bisa saja. Raja menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ada masalah apa, nak? Ceritakanlah sama Mama. Siapa tahu Mama bisa membantu menyelesaikan masalahmu. Itu, Mah. Raja bingung harus mengatakan dari mana. Apakah dia harus bicara jujur pada mamanya bahwa dia menemukan sebuah fakta kalau Sahra sudah melahirkan anaknya yang tak lain adalah keturunan darah Erlangga. Kening Renata mengernyit. Apa, nak? Jangan bikin Mama penasaran deh. Zahra, Mah. Zahra? Kenapa dengan Sahra? Sahra ternyata punya seorang anak. Mama tersenyum. Ya wajarlah kalau Sahra punya anak. Kan dia sudah menikah dengan pria lain. Sahra belum menikah, Mah.
Maksudmu? Sahra belum menikah sejak bercerai denganku. Lalu jika Sahra belum menikah lagi, itu berarti anak Sahra adalah anak. Raja mengangguk pelan. Mulut Renata ternganga saat mendengar penjelasan Raja. Raja, Mama yakin jika anak yang dilahirkan Sahra adalah anakmu. Aku juga yakin begitu, Mah. Regan tahu rahasia ini sejak lama. Dialah yang menolong Sahra saat proses persalinan. Jelas Raja. Apa? Regan? Kenapa Regan menyembunyikan semua ini? Entahlah, Mah, aku juga tidak tahu. Hanya saja, sering aku memergokinya ia melihat foto Dava di dalam galerinya sedang tersenyum sendiri. Ini tidak bisa dibiarkan, Raja. Mama akan membawa cucu dari keluarga Erlangga kemari. Tidak, Mama tidak bisa memisahkan seorang anak dari ibunya begitu saja. Sergah Regan. Regan tiba-tiba muncul dari arah depan dan menyela pembicaraan mamanya dan Raja. Seketika mamanya dan Raja menoleh ke arah sumber suara dengan tiba-tiba menghampiri mereka. Apa maksud kamu tidak mungkin, Regan? Dava adalah keturunan Erlangga, jadi Mama berhak dong untuk mengambilnya. Renata menekan nada kalimatnya. Di mana Raja saat sedang dibutuhkan, Mah? Di mana? Sahra terlunta-lunta dalam mengandung dan mengasuh anaknya sendiri. Apakah pantas Raja disebut ayah dari anaknya sementara ia sudah mencampakkan ibunya setelah menidurinya pada malam pertama? Regan menaikkan nada bicaranya 1 oktav. Mamanya terdiam. Apa yang barusan dikatakan Regan memang benar. Sungguh egois kesannya jika seorang anak dipisahkan dari ibunya. "Mah, bantu aku agar bisa kembali pada Sahra, please." Raja merengek seperti meminta sebuah mainan kepada mamanya. Dasar pecundang. Sekarang baru menyesal setelah gagal membina rumah tangga yang baru. Kau benar-benar laki-laki pecundang, Raja. Cibir Regan. Raja mendengkus. Diamlah, Regan. Aku tidak meminta pendapatmu. Suasana menjadi semakin memanas. Regan dan Raja bertengkar. Di hadapan Renita, mereka berdua bertengkar seperti anak kecil yang rebutan mainan. Kaulah yang seharusnya diam, Raja. Ludah yang kau buang, kini mau kau jilat kembali, balas Regan. Bukan urusanmu. Aku tidak meminta pendapatmu untuk memutuskan siapa yang salah dan siapa yang benar. Tandas Raja. Stop. Mama pusing melihat kalian bertengkar. Tidak bisakah kalian berdamai dan berbicara dengan kepala dingin, ha? Kalian bukan anak kecil lagi. Kalian sudah besar dan dewasa. Seharusnya lebih bijak dalam menyelesaikan masalah, tukas mamanya. Raja dan Regan sama-sama terdiam. Aku tidak akan membiarkan Raja mengambil anak Sahra dan memisahkannya dari ibunya, Mah, ucap Regan. Aku berhak atas anak Sahra karena aku adalah ayah kandungnya, Regan, pungkas Raja. Di mana hati nuranimu saat kau biarkan Sahra sendirian dan menghidupi anaknya dan berjuang, Raja? Bahkan saat aku menemukan Sahra di jalanan dalam keadaan mau melahirkan, dia terbaring lemah sembari diguyur air hujan. Sahra sebatang kara tidak punya siapapun di dunia ini. Pantaskah dirimu disebut seorang ayah, ha? Cecar Regan. Emosi Regan begitu memuncak mendengar antusias Raja yang ingin mengambil anaknya. Sementara perjuangan Sahra sangat berat. Saat hamil harus berjuang sendiri dalam membesarkan anaknya, sembari menjual donat keliling. Raja terdiam. Dia kemudian bergeming. Lelaki yang masih memakai pakaian dinas itu bangkit berdiri, lalu melimpir begitu saja. Renata yang melihat Raja pergi segera mengejar dan mengambilnya. Raja, mau kemana kamu, nak? Biarkan saja Raja pergi, Mah. Mungkin dia akan merenungi kesalahannya setelah perbuatannya salah kepada Sahra, ucap Regan. Tapi Mama takut Raja akan nekat berbuat sesuatu, Regan. Tidak, Mah. Raja tahu apa yang akan diperbuatnya. Biarkan dia bertindak dewasa dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Mobil yang dikemudikan Raja menyusuri jalan. Senja mulai bergulir di ufuk barat. Matahari akan segera kembali ke peraduannya. Raja memutar mobilnya berhenti di sebuah rumah makan. Sudah sedari tadi siang dia merasakan perutnya keroncongan karena minta diisi. Sejak mengetahui fakta Dava adalah anaknya, dia tidak berselera makan. Mobil Raja berhenti tepat di parkiran rumah makan Padang. Baru saja dia berhenti dan memarkirkan kuda besi. Matanya terbelalak kaget melihat Sahra ada di rumah makan itu sembari menggendong seorang bayi dan menenteng bungkusan kantong plastik berwarna putih.
Mata raja seketika membulat melihat Zahra sedang menggendong bayi dan membawa bungkusan kantong plastik di tangannya. "Zahra!" seru raja. Kini mereka saling berhadapan. Wajah Zahra mendadak pucat pasi melihat raja sudah ada di depannya. Sejak keluar dari rumah orang tua raja, Zahra tidak pernah bertemu ataupun berpapasan dengan pria itu sekalipun. "Mas Raja!" Tanpa banyak bicara, Zahra langsung mundur ke belakang menjauhi raja. Dia mendekap bayinya erat dan berlari kecil. Sebisa mungkin Zahra menghindari dari raja, tidak ingin raja tahu kalau anak yang sedang dia bawa adalah darah dagingnya. "Zahra, tunggu!" Raja mengejar Zahra yang berlari menghindar darinya. Tanpa menoleh ke belakang, Zahra terus berlari. Saat itu Zahra sedang mengantarkan pesanan donat kepada pelanggannya. Dia terpaksa membawa bayinya ikut serta karena nenek sedang sakit tidak bisa menjaga Dava. Naas, Zahra tidak dapat berlari menghindar ketika tangan raja berhasil mencekal pergelangan tangannya. "Tunggu Zahra, jangan menghindar dariku." Belum pernah Zahra melihat wajah raja memelas seperti itu. Wajahnya terlihat lusuh dan tidak bersemangat. Tatapan raja sulit untuk diartikan. "Lepaskan mas, aku tidak ingin ikut denganmu." "Kenapa kau berusaha menghindar dariku Zahra?" bentak raja kasar. Zahra bergeming, dia kehilangan kata-kata. "Aku tidak ingin bertemu denganmu mas. Turunkan aku sekarang dan biarkan aku pergi." "Tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja sebelum kau menjawab pertanyaanku dengan jujur." "Apa yang ingin kau tanyakan padaku mas? Bukankah hubungan kita sudah berakhir sejak dulu?" Dia menarik nafas sambil memukul setir mobil. Tangannya terlihat merah, mengepal dengan keras. Saat mata raja menatapnya dengan tajam, tubuh Zahra membeku. Bayi dalam gendongannya masih tertidur dengan nyenyak. "Anak siapa yang kamu bawa sekarang?" "Untuk apa kau menanyakan anak siapa ini? Bukankah itu tidak penting?" "Penting bagiku karena aku sudah memeriksa data kelahiran Dava. Aku yakin kalau Dava adalah darah dagingku." Hening, tidak ada jawaban. "Dava bukan anakmu mas, aku sudah menikah. Dava anak orang lain," jawab Zahra berbohong. "Bohong, kamu pasti berbohong," ucap raja memecah keheningan. Zahra kemudian turun dari mobil dan membanting pintunya dengan keras. "Terserah, aku tidak memintamu untuk percaya," Zahra berkata sambil berlalu. Raja kemudian ikut turun dan berusaha mengejar langkah Zahra. Namun dia kehilangan jejak Zahra. Raja masih mengamati para pejalan kaki yang berjalan, berharap menemukan salah satunya adalah Zahra. Namun hanya para pejalan kaki yang berjalan menyusuri trotoar dengan memakai baju kerja. Raja bergeming, ingin sekali dia memeluk anak yang ada dalam gendongan Zahra. Batinnya meronta-ronta ingin memeluk dan mencium bayi itu. Jangankan untuk memeluk atau menggendong, mendekat saja pasti Zahra tidak akan mengizinkannya. Sudah selama 1 jam raja melamun di meja kerjanya. Tangannya mengetuk meja dengan ketukan kecil. "Melamun?" tanya Anton yang tiba-tiba muncul di ruang kerjanya. Anton membawakan 2 gelas kopi sembari meletakkan di atas meja. Malam ini mereka mendapat giliran tugas berjaga malam di kantor. Raja menghela nafas. "Aku berpikir bagaimana caranya agar bisa mendekati Dava. Aku yakin kalau anak yang dilahirkan Zahra adalah darah dagingku, Anton." Raja mendesah. "Kenapa kamu tidak tes DNA saja untuk membuktikan rasa penasaranmu biar terjawab?" usul Anton. Dia menyesap kopi. "Bagaimana caraku untuk melakukan tes DNA kalau Zahra sama sekali tidak mengizinkan aku untuk mendekatinya barang sejenak pun?" "Menyamar mungkin?" usul Anton. "Menyamar?" "Iya, menyamar. Kamu berpura-pura menjadi pembeli donat, tapi kamu menyamar sebagai wanita hamil. Bilang saja kalau kamu ngidam pingin gendong anak Zahra. Dengan begitu pasti Zahra akan mengizinkanmu untuk menggendongnya." "Gila, apa otakmu sudah tidak waras, Ton? Kau memberi ide gila untuk mendekati Dava. Aku benar-benar tak habis pikir. Hanya itu satu-satu cara agar kau bisa mendekati Dava dan mendapatkan bukti untuk tes DNA." Raja memijat keningnya yang terasa sakit. Ucapan Anton ada benarnya juga. Tidak ada salahnya dicoba. Keesokan harinya Raja menyamar menjadi pembeli donat. Dia memesan donat buatan Zahra dengan akun palsu agar Zahra tidak bisa mengenali.
Raja berharap Zahra akan membawa Dava ikut serta. Raja memakai daster batik yang dipinjam dari mamanya. Dia mempersiapkan semuanya dengan lengkap, termasuk rambut palsu. Sebelum sampai di kafe, Raja mengganti pakaian dengan daster dan memakai rambut palsu serta mencukur kumis sampai habis. Dia berdandan layaknya seorang wanita demi bertemu dengan Dava. Tampang Raja sekarang melihat dirinya sudah mirip seperti ibu-ibu. Dia menyamar seperti wanita hamil. Diperhatikan penampilan lewat kaca spion mobil. Raja tersenyum sendiri melihat bayangan dirinya dalam cermin. Mirip seperti waria alias wanita jadi-jadian. Sepertinya penampilanku sudah sempurna. Zahra pasti tidak akan mengenalku kalau sudah berdandan seperti ini. Tunggu ayah nak, ayah pasti akan datang padamu dan mengambil kamu dari ibumu, gumamnya. Setelah tiba di depan kafe, tempat mereka bertemu, Raja memarkirkan mobil di halaman kafe tersebut. Pengunjung kafe siang itu tidak begitu ramai. Hanya beberapa anak remaja yang nongkrong pulang kuliah untuk sekedar minum dan memakai wifi gratis. Di dalam ruangan itu Raja sudah menunggu dengan gelisah. 10 menit kemudian, Raja melihat kedatangan Zahra membawa kantongan plastik yang berisi donat. Raja mengirim pesan dengan memakai akun palsu seorang wanita untuk menyamar menemui Zahra. Maaf mbak, saya terlambat. Maklum, bayi saya tidak bisa ditinggal. Jadinya rewel ikut dengan saya mengantar pesanan pelanggan, ucap Zahra dengan wajah letih. Zahra selalu membawa Dava berjualan, karena saat ini nenek lagi sakit. Ndak apa dek, santuy aja kok. Aku juga belum lama di sini, paling hanya 10 menitan gitu, ucap Raja dengan bahasa pasar. Makasih atas pengertiannya mbak. Oh ya, ini donat yang mbak pesan kemarin. Semuanya ada 3 kotak. Zahra mengeluarkan 3 box donat dan menyerahkannya kepada Raja. Makasih dek, kamu sudah mau repot-repot ngantar pesanan ini ke sini. Kebetulan aku lagi ngidam pengen makan donat. Mudah-mudahan anaknya sehat ya mbak, ucap Zahra mengulas senyum. Amin, balasnya. Tapi bolehkah aku menggendong anakmu sebentar? Aku juga pengen kalau nanti anakku lahir laki-laki seperti anakmu. Biar nular maksudnya. Raja mengutarakan dengan rasa ragu-ragu. Takut kalau Zahra tidak akan mengizinkannya. Zahra terdiam dan berpikir sejenak. Ayolah dek, sebentar saja. Izinkan aku menggendong anakmu. Aku lagi ngidam nih, ucap Raja dengan memelas. Wajahnya dibuat sesedih mungkin agar Zahra mengizinkannya. Sebentar saja, please. Akhirnya Zahra tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun dia menyerahkan bayinya untuk digendong Raja yang menyamar sebagai pembeli ibu hamil. Ini adalah kesempatan Raja untuk mengambil rambut Dava agar dites dalam laboratorium. Raja langsung terbelalak begitu hasil tes DNA keluar dari rumah sakit. Matanya hampir keluar membaca hasil tes yang baru diterima. Hampir saja dia melompat kegirangan kalau tak melihat situasi dan kondisi berada di kantor. Aku perhatikan wajahmu sumringah banget, Ja. Habis menang undian ya? Anton tiba-tiba muncul ke ruangannya. Ini adalah hasil tes DNA yang keluar dari rumah sakit, Ton. Hasilnya mengatakan kalau Dava adalah anak kandungku. Apa yang akan kamu lakukan pada Zahra setelah mengetahui kalau Dava adalah anakmu? Aku akan mengambilnya, Ton. Tidak akan aku biarkan anakku hidup di lingkungan seperti itu. Maksudmu? Lingkungan tempat Zahra sangat kumuh. Zahra juga tidak punya tempat tinggal yang layak untuk membesarkan anakku. Tapi Zahra lebih berhak daripada kamu, Ja. Raja menarik nafas. Bagaimanapun juga, aku adalah ayah kandungnya. Aku berhak atas Dava. Lalu bagaimana dengan Giska? Apakah dia setuju bila kamu mengambil Dava untuk diasuh? Sementara Giska masih banyak peluang untuk memberimu keturunan. Giska selalu keguguran dan selalu sibuk dengan pekerjaannya. Aku lelah menghadapi sikapnya setiap hari. Raja tahu kalau Zahra pasti tidak akan memberikan hak asuh Dava padanya. Jangankan untuk memberi Dava pendidikan, untuk makan saja Zahra kesulitan. Bagaimana bisa mengasuh dan membesarkan Dava? Raja berpikir anaknya akan hidup dalam serba kekurangan bila diasuh oleh Zahra. Zahra, aku sudah melakukan tes DNA kepada Dava dan hasilnya menyatakan kalau dia adalah anakku.
ucap Raja kepada Sahra sembari menyodorkan selembar surat dari pernyataan rumah sakit. Dalam surat itu mengatakan kalau Dava adalah anak kandung Raja. Sahra membaca dengan cermat dari atas sampai ke bawah. Dia marah, merobek surat pernyataan itu dan melemparkan ke wajah Raja. Tidak akan mengubah apapun kalau Dava adalah anakmu atau bukan, Mas. Aku adalah ibunya. Ibu yang sudah kau buang. Masih pantaskah dirimu disebut ayah? Di mana hati nuranimu saat kau menolakku malam itu, ha? Di mana kau saat aku terlantar di jalanan dan kelaparan saat mengandung Dava? Di mana kau saat aku melahirkan Dava dalam keadaan lemah tak berdaya? Di mana? Cecar Sahra sambil terisak. Sudah sejak tadi dia menahan perih, air mata yang terasa panas agar tidak meluncur menodai pipi. Dia tidak ingin terlihat lemah. Namun air mata itu mengalir deras tanpa diminta. Raja terdiam. Mungkin yang dikatakan Sahra memang benar. Dia hanyalah ayah biologis. Selama ini Sahra tidak pernah mengatakan kalau dirinya hamil anaknya. Lalu bagaimana mungkin Raja tahu kalau dirinya ternyata hamil? Sahra, berikan aku satu kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku menyesal karena sudah mengabaikanmu. Izinkan aku untuk merawat Dava. Aku juga akan membawamu kembali ke rumah sebagai istriku kembali. Apa? Kesempatan katamu, Mas? Raja mengangguk pelan. Iya, kesempatan kedua. Satu tamparan mendarat di pipi Raja. Sahra dengan keras menampar Raja hingga meninggalkan bercak merah di sana. Hari ini adalah hari yang seumur hidup tak bisa Raja lupakan. Bukan hanya tamparan yang membekas di pipinya, tapi juga kata-kata Sahra sangat pedas terdengar, menolak mentah-mentah keinginan Raja. Bukankah sudah aku katakan padamu berulang kali, Mas? Aku tidak sudi menyerahkan Dava padamu, apalagi menjadi istrimu kembali, ucap Sahra dengan nada tinggi. Pergi dari sini sekarang juga. Atau apa Sahra? Kenapa tidak kamu lanjutkan? Silahkan kamu pergi dari sini, Mas. Jangan pernah injakkan lagi kakimu di rumah ini. Kau mengusirku? Raja berjalan menghampiri Sahra. Kau kira aku takut denganmu? Raja mendekat ke arah Sahra. Tubuh Sahra mundur 2 langkah ke belakang. Kau masih saja tetap cantik. Meski sudah melahirkan, Raja berkata sembari tersenyum tipis. Sahra ketakutan saat Raja mencoba menyentuhnya. Tiba-tiba satu pukulan menghantam wajah Raja hingga dia terjerembab ke lantai. Regan datang tepat waktu dan langsung mengarahkan tinjunya ke wajah Raja. Hampir saja Raja menyentuh bibir Sahra. Kalau saja Regan datang sedikit terlambat. Kau merasa jagoan? Ayo lawan aku. Jangan beraninya mengancam wanita yang lemah, Raja. Hardik Regan. Regan datang ingin menjenguk Dava dan memberikannya sebuah mainan agar melatih saraf motorik Dava lebih dini. Saat tiba di depan rumah nenek, mata Regan tertuju pada mobil Raja yang juga terparkir di sana. Ketika dia tiba di dalam, Regan menyaksikan Raja ingin menyentuh Sahra. Oh, ada pahlawan kesiangan yang ingin mencari keributan di sini rupanya, ucap Raja. Tangannya menyeka darah segar yang menetes dari sudut bibirnya. Stop, hentikan pertengkaran kalian dan segeralah pergi dari rumah nenek. Aku mohon pada kalian jangan buat keributan di sini. Setelah Sahra menimpali pembicaraan mereka, Regan tersenyum. Dia tahu betul apa yang dirasakan oleh Sahra saat mengetahui Raja tahu identitas Dava. Pahitnya dicampakkan dan dikhianati. Urusan kita belum selesai, Regan. Kita selesaikan di rumah, ketus Raja sambil berlalu. Raja meninggalkan rumah nenek Rodia dengan kesal. Suasana menjadi hening seketika setelah kepergian Raja. Regan menghampiri Sahra yang terduduk lemas di balai-balai bambu. Wajahnya pucat sedikit berkeringat. Dia ikut duduk sembari menyodorkan tisu kepada Sahra yang diambil dari saku celananya. Aku tahu kamu pasti kecewa dengan sikap Raja. Sahra menyeka keringatnya dengan memakai tisu pemberian Regan. Raja sudah tahu kalau Dava adalah anaknya, Reh. Dia mengancamku akan mengambil Dava. Kamu pergi saja menjauh dari kota ini agar Raja tidak bisa menemukanmu di sini bersama Dava. Tapi kemana aku akan pergi, Reh?
Kau tahu kalau aku hidup sebatang kara, tidak punya siapa-siapa di dunia ini. Masih ada aku yang akan melindungimu, Zahra. Aku tak mau merepotkanmu, Re, Zahra berkata lirih. Tidak, Zahra, aku tak sedikit pun direpotkan olehmu, Zahra tersenyum. Kau sudah cukup membantuku selama ini, mana mungkin aku melibatkanmu lagi dalam masalahku. Aku tak merasa begitu. Regan meraih tangan Zahra dan menciumnya. Apa kamu menerima tawaranku? Aku terima. Aku senang akhirnya kau menerima tawaranku, Zahra. Ini sudah 3 bulan berlalu. Apa tawaranmu masih berlaku untukku? Tanya Zahra pelan. Regan mengusap sudut netra Zahra. Tentu saja tawaran itu berlaku sampai kapanpun. Sejak kecil aku tak pernah merasakan kasih sayang kedua orang tuaku. Aku tak punya seseorang yang melindungiku. Kamu begitu baik. Aku jadi takut akan menyusahkanmu nanti. Aku tak merasa disusahkan. Tapi aku takut kau akan meninggalkanku sendiri seperti apa yang dilakukan raja padaku. Aku bukan raja yang pengecut. Kau sungguh-sungguh mencintaiku. Iya, Zahra. Apakah jika aku bersedia menerima tawaranmu, kamu akan menikahiku? Tentu saja. Sudah sejak lama aku memendam rasa cinta ini sendiri, sejak kita bertemu di panti asuhan Ibu Ayesha. Sebisa mungkin, Zahra menepikan rasa egois di hatinya tentang perasaannya pada Regan. Ketika Regan bersikeras ingin menjadikan istrinya, saat itu Zahra sudah berkali-kali menolak. Rasa haru itu tidak mampu dia hindari kala Regan mengucapkan keinginannya kembali. Zahra bahkan sudah hampir lupa tentang sebuah rasa cinta berwujud perhatian. Bukankah sudah aku katakan padamu, kalau aku benar-benar tulus mencintaimu dan ingin menjadikanmu resmi milikku? Zahra tersenyum. Aku bahkan sudah lupa rasanya diperhatikan. Selama ini aku sendiri tanpa siapapun, Re, ucap Zahra pelan. Ingin rasanya Regan menjawab pula bila dia ingin terus memperhatikan Zahra dengan memberi kejutan kecil. Aku akan menjagamu seumur hidupku, Zahra. Aku berjanji akan membahagiakanmu selamanya, ucap Regan tersenyum. Terima kasih, Re. Selain Dava, hanya kau orang yang aku kasihi. Regan kembali tersenyum. Aku bahagia mendengar kalimat yang terakhir kau ucapkan. Jangan tinggalkan aku sendiri, Re. Aku membutuhkanmu dan juga Dava. Dia butuh seorang ayah yang selalu melindunginya. Regan mengangguk. Diraihnya kepala Zahra dan diletakkan pada dadanya yang bidang. Regan langsung meraih tubuh Zahra dan memeluknya dengan erat. Aku pasti akan menjagamu dan Dava. Aku berjanji padamu, Zahra, bisik Regan. Zahra menghela nafasnya. Dia bahkan sudah menerima Regan dengan sepenuh hati. Regan merenggangkan pelukannya, menatap lekat Zahra yang berkaca-kaca. Kau dan Dava adalah bagian dari hidupku. Kalian adalah belahan jiwaku. Terima kasih, jawab Zahra terbata. Dia tidak tahu kapan rasa ini mulai muncul. Yang jelas hatinya terharu menyaksikan kesungguhan hati Regan. Aku mencintaimu, Zahra. Aku akan menikahimu dan menjadi ayah bagi Dava. Ah, Regan, cintamu yang tulus telah membuat Zahra serasa terbang tinggi ke langit ketujuh. Kini Zahra merasa tidak sendiri lagi, menjalani hari-hari yang penuh kesulitan. Ada Regan yang siap menjaganya 24 jam. Biarpun Raja adalah ayah kandung Dava, itu tidak menyurutkan keinginan Regan untuk menikahi Zahra. Tekadnya sudah bulat untuk menikahi Zahra. Ma, Pa, izinkan aku menikah, ucap Regan saat berkumpul di ruang keluarga. Regan mengutarakan maksud keinginannya untuk meminta izin kepada mama dan papanya. Semua berubah menjadi hening dan memandang ke arahnya. Terlebih Erlangga terkejut mendengar keinginan Regan, yang selama ini dikenal pendiam, tidak banyak dekat dengan wanita, apalagi pacaran. Menikah? Siapa gadis yang sudah membuatmu jatuh cinta, Regan? Tanya Erlangga penasaran. Regan masih tak berbicara saat papanya bertanya siapa gadis pujaan yang memikat hati. Regan, katakan siapa gadis yang sudah membuat hatimu luruh, mamanya menimpali pembicaraan. Zahra,
ucapnya menarik nafas. Mama dan papanya langsung membulatkan mata sontak terkejut. Gila, bagaimana Raja tidak panik mendengar wanita yang akan dinikahi Regan adalah Sahra. Kamu gila Regan. Raja langsung berdiri dan menatap Regan dengan pandangan tajam. Semua adil dalam cinta Raja, katanya. Kamu kalau mau menikah, menikah saja dengan gadis lain. Kenapa harus Sahra mantan istriku? Raja hilap hingga mengucapkan kalimat kasar di depan kedua orang tuanya. Memang apa hakmu melarangku untuk menikahi Sahra? Bukankah kalian sudah resmi berpisah? Kata Regan tidak mau kalah. Seraya membalas tatapan Raja dengan pandangan tajam pula. Untuk pertama kalinya, Regan mengutarakan keinginannya kepada kedua orang tuanya. Tidak tahu apa alasan Raja menolak keinginan Regan. Yang jelas dia merasa cemburu dan patah hati. Mama dan papanya hanya menatap datar ke arah mereka berdua, mengingat anaknya tidak pernah bertengkar masalah wanita. Raja, Regan, kalau ada masalah kita bicarakan dengan baik-baik, bukan dengan kekerasan seperti ini, potong Erlangga. Satu kata yang membuat Regan muak. Raja selalu ikut campur dalam urusan cinta, apalagi jika menyangkut masalah Sahra. Terlebih saat Regan mengutarakan ingin melamar Sahra sebagai istrinya yang sah, Raja terlihat memanas. Erlangga terlihat menghisap sebatang rokok. Aku mencintai Zahra, Pak. Meski Sahra sudah melahirkan anak dari Raja, bagiku tak masalah. Aku menerima dia apa adanya, tidak seperti... Regan menatap ke arah Raja dengan pandangan sinis. Seleramu sungguh sangat rendah, Regan. Kau memang laki-laki payah. Cibir Raja. Sungguh tak habis pikir. Regan sedikit terkekeh. Mencintai mantan istrinya dianggap salah dan mempunyai selera rendah. Lalu bagaimana dengan dirinya yang membuang batu permata demi batu kali? Apakah itu tidak rendah dan selera yang payah? Itu menurut Jah, tapi bagiku Sahra adalah wanita istimewa. Balasnya mengulas senyum. Sepertinya Raja cemburu buta dan tidak rela bila Regan ingin melamar Sahra menjadi istrinya. Mama dan papanya yang sedari tadi mendengarkan Regan dan Raja berdebat, seketika menjadi tegang. Cukup, sudah cukup kalian bertengkar. Papa muak melihat kalian bertengkar hanya karena masalah wanita. Raja, kamu sudah keterlaluan. Memang salah jika Regan ingin melamar Sahra. Papa mendukung Regan, apalagi sekarang Sahra sudah melahirkan anak, garis keturunan Erlangga. Tidak ada yang salah bukan? Jadi cucu papa ada yang merawat dan membesarkannya dalam lingkungan yang baik. Tugas Erlangga. Tapi Pak, Raja menggantung kalimatnya. Kamu sudah menikah Raja. Ingat, Giska adalah wanita pilihan. Apapun dan bagaimanapun istrimu sekarang, dia adalah pilihanmu. Lanjut Erlangga. Raja menunduk. Sakit hati bukan? Patah hati sudah tentu. Menyesal apalagi? Raja harus melihat mantan istrinya bersanding menjadi adik iparnya. Pasti rasanya sakit setiap hari harus berpapasan dengannya dan berbahagia bersanding dengan anaknya. Raja tidak ikhlas bila Regan menjadi ayah pengganti bagi dirinya. Mata Raja terlihat berembun. Lagi-lagi dia harus menerima kenyataan jika adiknya kini akan menikahi mantan istri. Di dalam kamar yang luas, Raja terbaring di atas kasur. Matanya menatap langit-langit. Dia masih memikirkan Regan dan Sahra yang akan bersanding menjadi pasangan pengantin. Jam sudah menunjukkan pukul 10:30. Giska belum juga pulang. Sudah 1 jam Raja menunggu di kamar, menanti kedatangan sang istri pulang. Saat dia memutuskan untuk keluar kamar, terdengar suara kaki melangkah mendekat. Pintu dibuka dari arah luar. Terlihat Giska masih memakai pakaian kerja. Mas, belum tidur? Belum. Mau aku buatkan kopi? Raja menggeleng. Tak usah. Giska kemudian mengambil handuk dan menuju ke kamar mandi yang ada di dalam kamar. Dari mana saja kamu jam segini baru pulang? Aku muak melihatmu setiap hari terus seperti ini. Tidak bisakah kau pulang lebih awal dan melayani suamimu? Ya kerjalah mas. Pikir dari mana lagi? Mas kan tahu kalau jadwalku sibuk. Lalu apa ini? Raja menunjukkan foto Giska sedang makan berdua di sebuah restoran mahal yang terkenal di kota ini. Giska tampak gugup, menyadari kalau perselingkuhannya sudah tercium oleh suaminya.
Giska terlihat gelisah menyembunyikan sesuatu. Gak usah disembunyiin, aku sudah tahu perselingkuhanmu dengan pria itu. Kalian tinggal bilang mau masuk rumah sakit atau mau masuk penjara. Peluruku ini sudah siap menembus kulit kalian berdua. Giska malah menangis dan berlutut di kaki raja. Sementara raja masih bergeming. Raja selalu bersabar menghadapi sikap istrinya saat tidak melayaninya layaknya sebagai seorang ibu rumah tangga yang baik. Akan tetapi melihat istrinya berselingkuh, dia tidak bisa diam saja. Mas, kamu salah paham. Semua tidak seperti yang kamu lihat. Kami cuma rekan bisnis yang kebetulan sedang makan siang bersama. Bohong, kau sudah pandai berdusta, Giska. Apa bukti ini juga belum cukup meyakinkan. Waktu itu juga aku melihatmu berdua saling berciuman. Raja mengeluarkan sebuah foto Giska berjalan mesra berangkulan berada dalam mall. Giska berubah, raja hampir tidak mengenali sikap istrinya. Pengkhianatan Giska tidak bisa lagi dimaafkan. Sedih rasanya dengan hubungan yang sekarang ini dijalani bersama sang istri. Karma sudah menimpanya. Dulu dia menuduh Zahra dengan alasan tak perawan. Kini dia menghadapi kenyataan pahit. Giska telah berselingkuh dan mengkhianati pernikahannya. Itu Giska menjeda ucapannya. Kenapa? Gak bisa jawab. Atau kau mau bukti yang lebih banyak? Aku masih punya banyak bukti, Gis. Sekarang juga aku menalakmu. Giska tak menjawab, hanya melihat ke arah raja dengan tatapan nanar. Mas, pikirkan dahulu sebelum kamu memutuskan. Kita baru saja 1 tahun menikah. Apa kata mama dan papa nanti jika kita berpisah? Bukankah ini yang kamu inginkan? Kita berpisah dan kamu bisa bebas dengan selingkuhanmu itu. Raut wajah Giska seketika berubah. Dia kemudian mengurungkan niatnya untuk mandi dan segera menyambar tas yang ada di atas nakas. Lalu segera keluar dari kamar dan membanting pintu dengan keras. Saat ini Giska memilih pergi setelah raja menjatuhkan talak. Raja mengusap wajahnya dengan kasar ketika melihat Giska pergi. Raja bisa melihat kalau Giska sedang berbohong dan menutupi perselingkuhannya bersama pria lain. Keesokan harinya, Regan membawa Zahra ke rumah beserta Dava. Regan menggendong Dava dengan senyum mengembang. Kebetulan hari ini Regan mendapat cuti dari rumah sakit. Begitu juga dengan Raja, dia juga mendapat cuti karena ada tugas malam. Senyum bahagia jelas terpajang di bibir keduanya. Regan tampak antusias menggendong Dava dalam pelukannya. Bayi berpipi gembul tersebut terlihat tidur nyenyak dalam pelukan Regan. Dari lantai atas Raja memperhatikan Regan dan Zahra saling berjalan beriringan dengan senyum yang mengembang. Loh, cucu Oma datang ke sini. Suara mamanya terdengar muncul dari arah kamar. Renata begitu senang melihat Dava datang bersama Zahra. Mamanya segera mengambil alih Dava dari gendongan Regan. Bayi berpipi gembul itu menggeliat saat Renita mencium dengan gemas. Ekspresi Raja berubah sendu memperhatikan anaknya lebih dekat dengan Regan. Sejujurnya, Raja ingin sekali memeluk dan menggendong Dava, walaupun hanya sekejap saja. Jelas sekali senyum bahagia terpancar di wajah sang ibu, mendapatkan cucu yang sangat tampan dan sehat. Assalamualaikum, ucap Zahra. Apa kabar, Mah? Sapa Zahra menyalami mantan mertua. Waalaikumsalam, jawab Renata mengulas senyum. Renata menciumi Dava berulang kali, hingga bayi berpipi gembul itu terbangun karena dihujani ciuman. Luar biasa. Sungguh Regan tak punya hati memperlihatkan kemesraannya di depan Raja. Kenapa kisah cintanya begitu rumit? Dia harus bersaing dengan adik sendiri untuk mendapatkan hati Zahra kembali. Bukankah dulu dia sudah membuangnya? Lalu mengapa kini dia patah hati? Dari lantai atas dia memperhatikan sang ibu. Begitu senang menimang cucu. Pah, lihat nih, cucunya sudah datang, teriak mamanya memanggil sang suami. Cucu opa, sini sama opa, tukas Erlangga seraya mengambil alih Dava dari gendongan sang istri. Kalau sudah begini bisa dipastikan papa dan mamanya akan setuju Regan menikah dengan Zahra. Tinggallah Raja dengan luka yang merana. Zahra tengah mengganti baju Dava dengan pakaian yang lebih pantas untuk acara pertunangannya dengan Regan. Hari ini Zahra memakai gaun yang didesain khusus untuk dirinya.
Regan memesan baju itu dengan paduan rose gold, perpaduan gaun dan hijab yang senada, serta aksesoris dan sepatu high heels. Ternyata membuat penampilannya begitu memukau. Melihat penampilan berbeda dari cermin hias yang terpajang di hadapan, membuat dia hampir tidak mengenali penampilannya sendiri. Sementara Dava hanya mengoceh sendirian sembari menghisap jari jempol. Bayi berpipi gembul itu sungguh menggemaskan. Nenek Rodiah ikut menjaga Dava, memperhatikan Zahra yang berpenampilan sangat elegan. Nenek tersenyum. Kau gadis yang baik hati dan lembut. Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan bersama Dr. Regan. Zahra semakin menunduk sedih dan merasa tak pantas bersanding dengan Dr. Regan. Apalagi statusnya kini sudah janda beranak satu. Orang pasti akan mencibir dirinya tidak pantas berdampingan dengan Dr. Regan yang tampan. Suara ketukan pintu terdengar dari arah luar. Regan datang menjemput Zahra dan membawanya ke tengah acara pesta berlangsung. Mereka akan melaksanakan acara tunangan hari ini yang dilaksanakan di kediaman rumah kedua orang tua Regan. Assalamualaikum, ucap Regan muncul dari balik pintu. Waalaikumsalam. Nenek dan Zahra menjawab secara bersamaan. Sudah siap? Tanyanya mengulas senyum. Zahra bergeming, dia bangkit dari duduknya yang berada di depan kaca cermin. Zahra sudah selesai berhias dengan memakai aksesoris lengkap, diberikan oleh Renata yang tak lain adalah mantan mertua. Sudah? Zahra mengangguk pelan, raut wajahnya tersipu malu. Kamu cantik, Zahra. Aku tidak salah pilih menjadikanmu calon istri. Regan datang mendekat dan berbisik di telinga Zahra. Rasa itu selalu sama saat Regan mengucapkan kalimat kata-kata manis. Wajah Zahra sudah pasti merona. Zahra langsung mendekat ke arah calon mertua. Di sana juga ada Raja yang sedang mengobrol bersama kedua orang tuanya. Assalamualaikum, Mah, Pah, dan Mas Raja, ucap Zahra mengulas senyum Mama dan papanya. Raja bergeming melihat penampilan Zahra yang lebih mirip dengan Cinderella. Hening. Cukup lama ketiga orang itu terdiam. Sekian detik mereka terpana dengan penampilan Zahra yang begitu memukau. Ibarat putri yang dipoles dan menjadi luar biasa. Zahra yang dulu dikenal gadis pendiam dengan pakaian sederhana, kini terlihat sangat cantik luar biasa. Regan begitu terganggu dengan pandangan mata Raja yang begitu lekat menatap Zahra. Walau bagaimanapun juga mereka dulu pernah dekat hingga melahirkan Dava ke dunia. Kini kembali Raja terpikat dengan pesona Zahra yang begitu istimewa di hadapannya. Sayang, ayo kita ke sebelah sana. Aku akan perkenalkan kamu dengan teman-teman kerjaku di rumah sakit, ucap Regan. Setelah acara pertunangan, aku sudah menyewakan ruko untuk berjualan dan membuka toko. Agar kamu tidak berjualan keliling lagi, Zahra, ucap Regan berhati-hati. Pandangannya masih fokus menatap ke arah luar di sekitar ruko. Regan membawaku ke toko kue donat. Dia menyewakan sebuah ruko di pinggir jalan dengan sewa 10 juta per tahun. Harga yang sangat mahal menurutku. Aku tidak mungkin punya uang sebanyak itu untuk menyewa ruko, tempat usaha roti yang ditinggalkan pemiliknya. Regan sengaja menyewa ruko ini karena sesuai dengan usaha yang aku jalankan. Ini terlalu besar, Reh. Bagaimana aku bisa membayar uang pinjaman yang kamu berikan padaku untuk menyewa ruko yang harganya cukup mahal? Regan tersenyum. Dia menggenggam tangan Zahra lalu membelai dengan pelan. Kamu bisa mengembalikan semua ini kalau usaha kamu sudah maju, sayang. Bagaimana jika aku tidak bisa mengembalikan apa yang sudah terpakai, Reh? Tak apa. Zahra mengernyitkan dahinya. Gak bisa gitu dong, Reh. Bisa saja kalau kamu... Regan menggantung ucapannya. Dia berpura-pura memasang wajah sendu. Apa, Reh? Jangan buat aku penasaran, please. Kamu bisa membayarnya tanpa uang sepeser pun dengan memberikan cintamu dan mengabdikan dirimu menjadi pendampingku seumur hidup. Zahra seketika membulatkan matanya. Debaran jantung kian makin terasa kencang. Regan yang selalu dikatakan raja, laki-laki dingin dan tidak romantis, nyatanya seorang pria yang normal. Bahkan dia sangat romantis dalam memperlakukan diriku saat di hadapannya.
Aku mengangguk lalu menghela nafas. Iya Reh, aku pasti akan mengabdikan diriku seutuhnya padamu. Lalu segera memalingkan wajah melihat sekitar ruko dengan tingkat 2. Kamu dan nenek serta Dava bisa tinggal di lantai atas. Tidak usah lagi kembali ke rumah lama. Di sini sudah tersedia tempat berjualan dan juga bisa untuk beristirahat dengan tenang. Jadi Dava tidak perlu lagi digigit nyamuk karena berada di rumah yang kecil dan lembab. Regan menerangkan sambil menunjukkan ruang-ruang tertentu. Ruko ini memiliki lantai 2 yang terdiri dari 2 kamar di atas. Sementara di bawah bisa untuk membuka usaha jualan. Peralatan dan perlengkapan jualan pun sudah lengkap karena memang dulunya bekas usaha roti juga. Regan memilih tempat ini karena strategis letaknya. Ruko ini berdiri menghadap ke arah jalan besar perempatan lampu merah. Banyak para pejalan kaki dan pengguna kendaraan bisa mampir ke toko kue. Halaman parkir tersedia di depan. Aku senang karena impian untuk membuka usaha akhirnya tercapai. Sudah saatnya aku bangkit dari keterpurukan dan berdiri mengembangkan usaha yang aku jalani sekarang. Makasih Reh, kamu sudah mau membantuku sampai detik ini. Kamu memberiku semangat baru bersama Dava yang menjadi alasanku untuk bangkit. Peluk dong kalau gitu, kasih aku hadiah sebagai ucapan terima kasih, bisik Regan lembut di telinga Sahra. Sahra mencubit perut Regan hingga menimbulkan bercak merah. Regan mengeluh sakit saat tangan Sahra mencubitnya dengan gemas. Aduh Sahra, sakit tahu, ampun, teriaknya meringis kesakitan. Sahra terus saja tidak mau melepas cubitannya. Ampun, kalau sekali lagi minta gituan, aku kasih kamu pelajaran. Awas kalau macam-macam ya, ancam Sahra kesal. Enggak macam-macam lah sayang, cukup satu macam saja. Apa? Regan tersenyum sembari mengusap perut yang terasa perih karena cubitan Sahra. Mereka lari dan berkejaran kecil mengelilingi ruko dengan tertawa riang. Sementara ada sepasang mata yang sedari tadi memperhatikan gerak-gerik kami dengan wajah sendu dari jarak beberapa meter. Sepasang mata teduh itu memperhatikanku dan Regan menghabiskan waktu dengan bercanda ria dan tertawa bahagia. Hatinya terasa sakit melihat kemesraanku berdua. Kau memang pantas bahagia Sahra. Akulah yang sudah merusak masa depanmu. Aku menyesal sudah membuangmu jauh-jauh hanya karena keegoisanku, runtuknya. Mata itu seketika berembun melihat kebahagiaanku yang saling jatuh cinta dan melabuhkan hati dalam dermaga cinta. Ya, dia adalah raja, pemilik mata teduh tadi yang memperhatikanku. Dan Regan sedang berlari kecil berkejaran ke sana ke sini, sembari tertawa riang. Raja sedari tadi memperhatikan dari jarak beberapa meter, sembari memakai kacamata hitam. Hari yang dinanti pun tiba. Aku akan resmi bersanding menjadi Nyonya Dr. Regan. Undangan pernikahan telah disebar kepada teman, saudara dan kerabat dari keluarga Erlangga. Aku akan menjadi ratu sehari, duduk bersanding bersama Regan sebagai pasangan raja dan ratu. Selamat menempuh hidup baru Dr. Regan Erlangga dan Sahra Amelia. Dalam tulisan undangan itu tertera namaku dan Regan yang ditulis memakai tinta emas. Selamat nak, kamu sudah mendapatkan gadis idaman resmi menjadi pendampingmu. Semoga menjadi keluarga yang samawa, ucap papa mertua memeluk Regan. Wajah Regan merona merah saat papanya mengucapkan kata selamat. Makasih Pak, balas Regan malu-malu. Jaga Sahra baik-baik nak, jangan sia-siakan dirinya selama mamanya menimpali. Tentu mah, sahut Regan. Aku melihat mama mertua serta papa memberi ucapan selamat kepada kami. Banyak saudara papa dan mama dari jauh datang memberi ucapan selamat atas pernikahan kami. Mereka datang dari luar kota, sengaja menghadiri pernikahan kami karena diundang oleh papa mertua. Hanya satu orang yang tidak kelihatan dan memberi ucapan selamat kepada kami berdua, yaitu Raja, mantan suami, sekaligus kakak iparku itu. Tidak kelihatan sama sekali sedari awal acara berlangsung, hingga acara ijab kabul dilaksanakan. Pertengkaranku kemarin bersamanya membuat dia patah hati dan menyadari kesalahan. Tidak semua wanita lemah hatinya dan mau menerima kesalahan yang fatal.
di tempat lain. Sudahlah, Ja, untuk apa kau menyendiri di sini seperti manusia bodoh? Bukankah hari ini di rumahmu sedang berlangsung pesta sangat meriah? Anton yang sedari tadi menemani Mas Raja terlihat menasehati sahabatnya. Mas Raja pergi dari rumah untuk menghindari pesta berlangsung. Mereka mengobrol di taman belakang. Anton dan Mas Raja duduk di bangku taman. Sungguh, Mas Raja patah hati dan tidak sanggup melihat. Aku duduk bersanding di pelaminan bersama Regan, tertawa bahagia menjadi raja dan ratu sehari. Aku tidak terima Zahra mengabaikan aku, Anton. Regan sudah memenangkan hati Zahra. Dia menolakku untuk kembali. Mas Raja mengusap wajahnya dengan kasar. Sudut matanya kini terlihat berembun. Sebuah penyesalan yang tidak mungkin bisa ditarik kembali. Dulu, dengan sangat angkuh dan tanpa alasan mengundurkan diri. Setelah dia renggut kesucian ini dan menodaiku pada malam pertama. Dengan mudah pula dia menjatuhkan harga diriku, seakan aku barang bekas yang layak tidak terpakai lagi. Kau menyesal? Mas Raja mengangguk. Iya, Anton tersenyum miring. Raja, baru kali ini aku melihatmu kena karma sendiri, menangisi hanya untuk seorang wanita. Apa maksud ucapanmu, Anton? Kau seorang pria playboy. Sudahlah, untuk apa kau bersedih hanya karena Zahra? Anton bergeming, kedua tangannya dimasukkan dalam kantong celana. Tidak, Raja, aku cuma mengingatkanmu saja. Wanita di dunia ini bukan cuma Zahra saja. Mas Raja menarik nafas dan membuangnya dengan kasar. Apa yang kau ucapkan memang benar, Anton. Dulu aku juga merasa begitu. Aku tidak puas pacaran hanya dengan satu wanita. Tapi semenjak Dava lahir dan rumah tanggaku gagal bersama Giska, aku merasa karma sedang menghukumku. Aku kembali jatuh cinta dengan Zahra sebagai wanita yang ideal. Berbeda dengan Giska yang selama ini hanya menjadi wanita karir, Zahra lebih mementingkan suami dan rumah tangga. Apa ini hukuman Tuhan yang telah dijatuhkan padaku, Anton? Bisa jadi, sahut Anton cepat. Kau benar, Anton. Karma atas dosaku yang sudah menyakiti Zahra anak yatim piatu telah menghukumku. Tanpa memikirkan perasaannya, aku menjatuhkan talak di malam pertama. Mungkin ini hukuman atas dosa-dosaku selama ini. Raja mengeluh dan meratapi undangan yang terletak di atas meja batu. Dia tidak sanggup menyaksikan aku duduk bersanding tertawa bahagia bersama adiknya. Kini status sudah resmi menjadi istri Regan. Itu berarti aku adalah adik iparnya. Diremasnya undangan itu dengan tangan kanannya begitu kuat, seakan mewakili perasaannya yang hancur berkeping-keping. Cerita ini banyak dialami rekan wanita Mimin dan juga Mimin sendiri. Mantan baru nyesal setelah istrinya dipersunting pria lain. Ya, kebanyakan pria membuang emas demi memungut sampah. Sampai jumpa di cerita rumah tangga lainnya. Bye-bye.